Penyelesaian suatu persamaan tidak selalu dapat diperoleh secara analitis atau eksak. Untuk itu diperlukan metode aproksimasi untuk menyelesaikannya. Terdapat banyak metode untuk mengaproksimasi akar persamaan tak linear maupun linear, mulai dari metode yang sederhana hingga metode yang rumit. Beberapa metode dasar yaitu metode bagi dua, metode secant, dan metode false position. Lalu metode yang paling luas digunakan ada metode Newton, dan ada juga metode iterasi titik dua untuk aproksimasi akar persamaan tak linear. Pada video kali ini, kami kelompok 3 akan membahas dua metode dasar, yaitu metode secant dan metode false position. Metode yang pertama adalah metode secant. Garis secant pada sebuah kurva Y sama dengan fx adalah garis yang melalui dua titik berbeda pada kurva tersebut. Kadang disebut juga dengan tali busur. Sebagai perbandingan, garis yang melalui atau menyentuh sebuah titik pada kurva disebut garis singgung di titik tersebut. Garis singgung disebut juga garis tangen. Dalam metode secant, aproksimasi akar ditentukan dengan mengambil absis titik potong antara garis secant dan sumbu X. Pada metode secant, fungsi f dilibatkan dalam menentukan aproksimasi. Ilustrasi metode secant dapat dilihat pada gambar 2.9. Berikut ini adalah gambar 2.9 yang merupakan metode secant. Dapat dilihat terdapat dua titik yaitu A dan B, serta kurva Y sama dengan fx. Akar eksak P diaproksimasi berturut-turut oleh P1, P2, dan P3. Proses ini diteruskan untuk memperoleh aproksimasi berikutnya. Untuk menurunkan formula iterasi pada metode secant, perlu ditentukan terlebih dahulu persamaan garis lurus yang berbentuk Y-Y1 sama dengan M dikali X min X1 dengan M gradien yang melalui titik A, FA dan B, FB, yaitu M sama dengan FB min FA per B min A. Diambil titik B, FB sebagai X1, Y1. Selanjutnya ditetapkan P-1 sama dengan A dan P0 sama dengan B, sehingga diperoleh M sama dengan FP0 dikurang FP-1 per P0 dikurang P-1. Jadi, persamaan garis secant yang melalui titik P-1, FP-1 dan P0, FP0 adalah Y sama dengan FP0 ditambah FP0 dikurang FP-1 per P0 dikurang P-1 dikali X kurang P0. Selanjutnya, aproksimasi P1 diambil sebagai absis titik potong garis secant tersebut dengan sumbu X, yaitu dengan menetapkan Y sama dengan 0. Dengan mengambil P1 sama dengan X, diperoleh P1 sama dengan P0 dikurang FP0 dikali P0 dikurang P-1 per FP0 dikurang FP-1. Untuk menentukan P2, diperhatikan garis secant yang melalui P0, FP0 dan P1, FP1. Seperti prosedur ketika menentukan P1 dan diperoleh P2 sebagai berikut. P2 sama dengan P1 dikurang FP1 dikali P1 kurang P0 per FP1 dikurang FP0. Adapun algoritma dari metode secant yaitu yang pertama, mulailah dengan interval A, B yang memuat akar fx, sama dengan 0. Kemudian ambil P-1 sama dengan A dan P0 sama dengan B. Untuk N sama dengan 1, 2, dan seterusnya, tetapkan Pn sebagai berikut. Pn sama dengan Pn-1 dikurang Fpn-1 dikali Pn-1 dikurang Pn-2 per Fpn-1 dikurang Fpn-2. Selanjutnya, permasalahan kritis pada metode secant. Dalam estimasi galat, metode secant tidak ditemukan formula untuk estimasi galat, sehingga kesalahan tidak dapat diestimasi melalui banyaknya iterasi. Adapun cara untuk mendeteksi bahwa aproksimasi sudah mendekati eksak, itu kita bisa menggunakan kriteria stopping, yang dimana selisih antara kedua iterasi berurutan sudah sangat kecil, maka akan mendekati nilai eksaknya. Atau juga bisa menggunakan fungsi yang dievaluasikan pada iterasi itu kecil dari toleransi yang diberikan, atau selisih antara kedua iterasi yang berurutan kecil dari toleransi. Nah, dalam sifat barisan, secant tidak diketahui kekonvergenannya. Untuk mengetahui hal itu, kita harus mempelajari barisan Cauchy. Barisan Cauchy sebagai dasar penggunaan kriteria stopping selisih antara kedua aproksimasi yang berurutan. Barisan Cauchy akan dipelajari dalam mata kuliah analisis real. Nah, metode secant itu akan menghasilkan barisan yang divergen itu jika fungsi evaluasi yang selisih fungsi yang dievaluasi antara kedua iterasi yang berurutan itu sangat kecil.
garis sekan yang terbentuk gradiennya sangat kecil, kemungkinan besar garis sekan akan memotong sumbu X di tempat yang sangat jauh. Adapun ilustrasi sebagai berikut. Diberikan titik A dan titik B serta kurva Y sama dengan fx. Nah, titik A dan titik B itu kita proyeksikan pada kurva Y. Nah, dalam metode sekan, pencarian aproksimasi itu dilakukan dengan mengambil absis titik potong antara garis sekan dengan sumbu X. Jadi dari titik B itu ditarik hingga titik A sampai membentuk garis lurus atau biasa juga disebut garis sekan. Nah, absis titik potong terhadap sumbu X itu disebut itu merupakan hasil dari aproksimasi. Nah, dalam hal ini aproksimasi pertama itu berada di titik ini, sedangkan aproksimasi nilai eksaknya ada di sini. Nah, selanjutnya untuk mencari aproksimasi kedua, aproksimasi pertama itu kita proyeksikan pada kurva Y. Lalu dari titik B itu kita tarik garis hingga ke aproksimasi pertama sehingga menghasilkan aproksimasi kedua dan menghasilkan garis sekan kedua. Nah, pada iterasi kedua, garis sekan sudah cenderung mendatar sehingga titik potong dengan sumbu X itu jauh sekali. Kalau sudah seperti ini, iterasi tidak akan kembali ke dalam interval A, B yang membuat akar, sehingga dalam hal ini metode sekan itu divergen. Adapun contoh kasus sebagai berikut. Diberikan persamaan tak linear 1000 lambda dikali E pangkat lambda dikurang 1025 lambda dikurang 435 sama dengan 0. Jadi kita akan menyelesaikan dengan metode sekan, yaitu kita sudah memperoleh fungsi lambda pada persamaan tak linear yang diberikan. Lalu pertama itu jika kita ambil interval 0 sampai 1, maka pada metode sekan kita memperoleh titik P-1 itu sama dengan 0 dan titik P0 itu sama dengan 1. Nah, pada metode sekan iterasi pertama itu kita sudah tahu formulanya, yaitu titik P0 dikurang fungsi yang dievaluasikan pada titik P0 dikali titik P0 dikurang titik P-1 dibagi fungsi yang dievaluasikan pada titik P0 dikurang fungsi yang dievaluasikan pada titik P-1. Nah, pada fungsi yang dievaluasikan pada titik P-1 itu menghasilkan min 435 dan fungsi yang dievaluasikan pada titik P0 itu menghasilkan 1258. Nah, jadi kita masukkan sehingga menghasilkan iterasi pertama menghasilkan 0,257. Nah, untuk iterasi kedua itu bisa menggunakan cara yang sama, hanya saja pada iterasi kedua kita harus menghitung fungsi yang dievaluasikan pada iterasi pertama. Lalu kita bisa masukkan dengan formula yang sama, hanya saja titik yang berbeda, dan seterusnya. Baik, yang selanjutnya yaitu metode false position. Dua metode sebelumnya, yaitu bagi dua dan sekan, mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Metode false position ini memanfaatkan kelebihan kedua metode sekaligus menghilangkan kekurangannya. Pada metode ini, pengambilan aproksimasi mengikuti metode sekan. Namun, ketika memutuskan subinterval mana yang dibentuk garis sekan, itu menggunakan ide pada metode bagi dua, yaitu garis sekan dikonstruksi pada subinterval yang terjamin memiliki akar. Pada langkah awal ketika menentukan P1, kedua metode sekan dan false position adalah identik. Namun garis sekan berikutnya pada metode false position didasarkan pada subinterval yang memuat akar. Ilustrasinya diberikan sebagai berikut. Oke, di sini terdapat gambar skema aproksimasi metode false position. Nah, jelas sekali terlihat bahwa metode false position ini memiliki keunggulan dibandingkan dengan metode sekan. Perhatikan P2 yang diperoleh melalui metode false position lebih masuk akal. Istilah lain metode false position ini adalah metode regula falsi. Pada metode false position ini, kita perlu membangun barisan aproksimasi Pn dan interval bersarang An, Bn yang semuanya memuat akar. Nah, di sini terdapat beberapa algoritma untuk membangun barisan metode false position ini. Yang pertama, kita mulai dengan membangun interval A, B yang memuat akar fx sama dengan 0. Nah, seperti pada di gambar, terdapat interval A sampai B yang di dalamnya itu pasti akan memuat akar. Dan terdapat pula garis fungsi persamaannya. Nah, di sini nanti kita gesekan di antara kedua titik interval tersebut, yang dimana akan menghasilkan titik perpotongan antara garis sekan dan sumbu X. Nah, titik perpotongan itulah
yang disebut dengan PN. Nah, di sini kita sebut dengan P1. Nah, nantinya kita akan mencari nilai dari PN tersebut dengan menggunakan rumus PN sama dengan BN min FBN dikali BN min AN per FBN min FAN. Untuk N-nya sama dengan 1, 2, hingga seterusnya. Nah, kemudian kita akan mencari titik baru atau AN plus 1, BN plus 1. Dengan cara kita cek apakah FAN dikali FPN itu kurang dari 0 atau lebih dari 0. Jikalau FAN dikali FPN itu kurang dari 0, maka akar persamaannya itu terletak pada interval AN, PN. Namun, jikalau FAN dikali FPN itu lebih dari 0, maka akar persamaannya terletak pada interval PN, BN. Absis titik potong garis sekan dengan sumbu X diberikan oleh persamaan di atas. Garis-garis sekan ini selalu dibangun di dalam interval-interval AN, BN yang selalu memuat akar. Proses ini akan dilakukan secara berulang hingga nilai P dari iterasi terakhir dengan iterasi sebelumnya itu memiliki selisih yang sangat kecil atau bisa dibilang nilainya itu sudah mendekati. Terdapat contoh kasus di mana contoh kasus ini masih sama seperti contoh kasus sebelumnya, namun pada kasus ini kita akan menyelesaikannya menggunakan metode false position. Nah, di sini diketahui persamaan tak linear yaitu 1000 lambda E pangkat lambda min 1025 lambda min 435 sama dengan 0. Nah, untuk langkah pertama, kita akan menetapkan intervalnya. Di sini kita akan tetapkan intervalnya dari 0 sampai 1. Selanjutnya, kita akan melakukan iterasi pertamanya, yaitu dengan menetapkan nilai A1 sama dengan 0 dan B1 sama dengan 1 berdasarkan interval tadi. Nah, di sini kita akan mensubstitusikan nilai A1 dan B1 itu ke dalam persamaan tadi, sehingga didapat nilai FA1 itu sama dengan min 435 dan FB1 itu sama dengan 1258. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai P1 dengan menggunakan rumus sebelumnya, sehingga didapat nilai P1 itu sama dengan 1 dikurang 1258 dikali 1 min 0 per 1258 dikurang min 435, sehingga didapat nilai P1 itu sama dengan 0,257. Untuk perhitungan manual ini mungkin tidak akan dijelaskan lebih merinci dalam perhitungannya, namun akan dijelaskan tahapan-tahapannya. Nah, sebelum kita melanjutkan iterasi selanjutnya, kita akan mengecek terlebih dahulu di mana letak posisi akar persamaannya, yaitu dengan mengecek perkalian antara FP1 dengan FA1 dan FP1 dengan FB1. Di mana jika perkalian antara FA1 dan FP1 itu kurang dari 0, maka akar persamaannya itu terletak pada interval A1 hingga P1. Namun jika perkalian antara FB1 dan FP1 itu yang kurang dari 0, maka akar persamaannya itu berada pada interval P1 hingga B1. Nah, ketika kita sudah mendapatkan nilai P1 dan P2 dari iterasi pertama dan iterasi kedua, kita akan mengecek terlebih dahulu selisih antara nilai keduanya. Apakah memiliki selisih yang masih besar atau sudah kecil? Karena iterasi ini akan berhenti ketika selisih antara nilai kedua P tersebut itu sudah sangat kecil atau bisa dibilang nilainya sudah mendekati. Baiklah, selanjutnya kelompok kami akan menjelaskan implementasi numerik pada metode secant dan metode false position. Yang pertama adalah implementasi numerik pada metode secant. Di sini diberikan sebuah permasalahan menentukan angka kelahiran lambda pada pertumbuhan populasi. Untuk persamaannya itu ada 1000 lambda E pangkat lambda min 1025 lambda min 435 sama dengan 0. Nah, langkah pertama dalam memudahkan membentuk alokasi akar, kita dapat menampilkan grafiknya terlebih dahulu, teman-teman, yaitu grafik fungsi dari fx sama dengan 1000xe pangkat x min 1025x min 435. Nah, untuk mendapatkan gambar grafiknya, kita dapat menuliskan perintah berikut dan menjalankannya. Oke, ini adalah perintahnya. Kemudian kita run perintah. Nah, di sini terlihat grafik dari fungsi fx. Ternyata ada dua akar yang terdeteksi, yaitu di dalam rentang interval 1 sampai 0, dan satu lagi itu ada di dalam interval 0 sampai 1. Nah,
Karena permasalahan ini adalah lambda itu menyatakan angka kelahiran, maka akar yang relevan itu adalah akar yang berada di dalam interval 0 sampai 1. Sehingga interval yang kita ambil itu adalah interval 0 sampai 1. Selanjutnya telah tersedia M5 bernama secant 3. Nah, di sini terlebih dahulu kita memasukkan fungsinya. Fungsi yang diberikan itu yaitu Y sama dengan 1000xe pangkat X min 1025X min 435. Selanjutnya, kita akan menjalankan perintah di command window dengan mengubah bahwa intervalnya dari 0 sampai 1 dan toleransinya 1e-7. Kita jalankan. Di sini dari hasil run program diperoleh bahwa aproksimasi akarnya itu pada langkah 9 yaitu P9 sama dengan 0,57642071774338. Nah, telah mencapai akurasi sampai dengan 10 pangkat min 7 dengan langkah 99. Ini adalah pada interval 0 sampai 1. Bagaimana jika dilakukan pada interval yang tidak memuat akar, misalnya seperti 2 sampai 3. Kita coba pada interval 2 sampai 3 yang tidak memuat akar. Pada interval 2 sampai 3 ternyata masih konvergen ke akar seperti sebelumnya. Nah, jadi dari fakta ini kita tahu bahwa metode secant bersifat agak sporodasis, dalam arti kekonvergenan kadangkala cepat sekali namun tidak ada jamin ia konvergen. Selanjutnya penjelasan implementasi numerik pada metode false precision. Berikut penjelasan. Sama seperti metode secant tadi, di sini pada metode false precision kita menggunakan persamaan yang sama, yaitu persamaan fx sama dengan 1000x eksponen x min 1025x min 435. Kita akan menjalankan fungsinya di command window dengan menjalankan perintah sebagai berikut. Menggunakan interval yang sama dari 0 sampai 1 dengan toleransi 1e-7. Ternyata metode false precision konvergennya itu lebih lambat daripada metode secant. Pada metode false precision ini kita membutuhkan 19 iterasi dibandingkan tadi secant hanya membutuhkan 9 iterasi. Nah, pada kasus ini tentu saja secant lebih unggul dari metode false precision. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kesimpulan dari materi-materi yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya sebelumnya. Metode secant adalah teknik numerik untuk menemukan akar persamaan nonlinier dengan menggunakan dua titik awal yang tidak harus mengapit akar. Pada setiap iterasi, metode ini memperkirakan akar dengan menggambar garis secant atau garis yang menghubungkan dua titik antara titik-titik tersebut dan mencari titik potong garis dengan sumbu X. Metode ini lebih cepat dalam konvergensi dibandingkan metode dissection, tetapi kurang stabil karena tidak ada jaminan bahwa akar akan tetap terjadi dalam satu interval. Kemudian, keberhasilan metode ini bergantung pada pemilihan dua titik awal yang tepat dan kedekatannya dengan akar yang diinginkan. Jika titik awal tidak tepat, metode ini bisa gagal atau konvergensinya bisa sangat lambat. Kemudian, kedua adalah metode false position atau regular falsi. Metode ini juga digunakan untuk mencari akar persamaan nonlinier, tetapi dengan syarat bahwa dua titik awal harus mengapit akar, yaitu pada setiap iterasi metode ini memperkirakan akan dengan menggambar garis lurus yang menghubungkan titik dan mencari titik potong garis tersebut dengan sumbu X. Selanjutnya, metode secant lebih cepat dalam konvergensi tetapi lebih rentang terhadap kegagalan jika titik awalnya tidak baik. Sedangkan metode false position lebih stabil karena selalu menjaga akar terjepit dalam interval, meskipun konvergensinya lebih lambat.
Nah, pemilihan metode tergantung pada kebutuhan, kegunaan second jika kecepatan lebih penting, dan false position jika kestabilannya lebih diutamakan. Demikian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.